Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ridwan Hidayat. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai rangkuman dari materi mata kuliah ilmu kehalaman dasar. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama, bumi dan alam semesta, dan yang kedua adalah keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bumi dan alam semesta. Pengenalan alam semesta. Alam semesta merupakan semua ruang, waktu, serta segala isinya, yaitu planet, bintang, galaksi, dan semua energi dan materi. Dan dalam pembentukannya terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori Big Bang. Teori Big Bang adalah teori di mana pada 13,7 miliar tahun yang lalu terdapat ledakan besar sehingga terbentuklah planet, bintang, galaksi, dan lain-lain. Yang kedua adalah teori steady state. Teori ini mengemukakan bahwa alam semesta bersifat tetap dan tidak bergerak atau statis, tidak mempunyai awal, dan alam semesta tidak akan berakhir. Yang ketiga adalah teori oscillating. Isi dari teori ini yaitu adalah bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Yang terakhir adalah teori kuantum. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada selamanya dan akan terus ada sepanjang masa. Yang selanjutnya adalah galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari tata surya yang disertai oleh berbagai komponennya. Pada umumnya, bentuk galaksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu elips, tak beranturan, dan spasial. Yang ketiga adalah pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet yang berada mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Dalam pembentukan tata surya terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama, hipotesis nebular. Hipotesis ini dikemukakan oleh Kahn dan Laplace pada tahun 1796. Ia yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensi awan panas. Pada proses kondensi tersebut, sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusatnya itu menjadi sebuah bintang dan matahari. Yang kedua adalah hipotesis planetesimal. Hipotesis ini dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Hipotesis ini bertitik tolak dari pemikiran hipotesis nebular. Perbedaannya adalah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet itu tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan adanya bintang besar lain yang sedang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian dari tata surya kita. Yang ketiga adalah hipotesis bintang kembar. Hipotesis ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Oleh sesuatu sebab, salah satu bintang meledak dan akibat gaya tarik gravitasi, bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Pecahan tersebut tetap berada di sekitar dan berada mengelilinginya. Yang selanjutnya adalah bumi dan bulan. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Yang kedua adalah bulan. Bulan adalah satelit alami bumi, satu-satunya yang merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa 1/81 atau 1,23% dari bumi. Yang selanjutnya adalah pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Dahulu bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini.
Dahulu, semua benua yang ada sekarang tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangaea. Setelah itu, terpecah-pecah menjadi bagian-bagian sehingga terbentuklah benua seperti pada saat ini. Samudra atau lautan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu laut yang luas dan merupakan massa air asin yang menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan besar. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang pertama adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan yang menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup. Biosfer berfokus pada lapisan bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, seperti flora dan fauna di daratan ataupun di perairan. Yang kedua adalah asal mula kehidupan di bumi. Terdapat beberapa teori mengenai asal mula kehidupan di bumi, yaitu yang pertama adalah teori kosmozoa. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Helmholtz, Richter, dan Arrhenius. Mereka mempercayai bahwa kehidupan sederhana berupa spora atau biji berpindah dari bagian alam semesta ke bumi yang tandus. Namun, teori kosmozoa tidak menjawab pertanyaan mengenai asal-usul kehidupan ini. Yang kedua adalah teori katastrofisme. Teori ini dikemukakan oleh Cuvier dan teori mekanistik serupa oleh Haeckel. Teori ini berpendapat bahwa bumi mengalami sejumlah bencana dan kehidupan baru muncul dari materi anorganik yang tersisa setelah kehancuran. Yang ketiga adalah teori gradualisme. Perubahan geologis terjadi secara lambat dan berlangsung terus-menerus. Perubahan geologis disebabkan oleh erosi dan pembentukan lapisan sedimen atau lapisan batuan di laut. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup di bumi terjadi sebab adanya persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor lingkungan, geologi, dan penghambatan fisik. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Ini juga menyebabkan beragamnya makhluk hidup di bumi. Sekian itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.